Yo, halo sobat kultivator, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat, rezekinya makin lancar, dan kultivasinya terus meningkat. Di video kali ini, Wang Lin akhirnya berhasil menembus lantai ke-9 pavilion koleksi. Tapi yang dia temukan di sana bukanlah harta karun biasa. Sebuah lukisan misterius justru membawa Wang Lin kepada warisan dari seorang kaisar abadi. Dan dari warisan tersebut, Wang Lin memperoleh sebuah teknik baru yang kekuatannya bahkan mampu membuat para tetua keluarga Chen kehilangan nyawa dalam sekejap. Wang Lin ternyata juga berhasil menguasai pavilion koleksi dan mengubahnya menjadi sebuah jebakan mematikan untuk 4 keluarga besar. Lalu apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam lantai ke-9 itu? Seberapa mengerikan kekuatan teknik baru Wang Lin? Dan siapa sebenarnya makhluk abadi yang sedang tersegel di ujung alam peri guntur? Semua jawabannya akan kita bahas tuntas di video kali ini. So, kalau ini pertama kalinya kalian mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di sini kita rutin membahas cerita, fakta menarik, hingga momen-momen terbaik dari berbagai donghua favorit kalian. Tanpa berlama-lama lagi, Mimin udah tahu kalian nggak sabar melihat kesadisan kebrutalan Wang Lin. Langsung saja kita siapkan energi spiritual kalian. Saatnya kita menaikkan kultivasi pengetahuan kita. Let's go. Sesampainya di pavilion koleksi, Wang Lin harus berhadapan dengan 4 penjaga dari keluarga yang menjaga tempat tersebut. Dengan kekuatannya, jelas Wang Lin berhasil mengalahkan 2 orang penjaga tersebut. Namun, perjalanan Wang Lin di tempat ini ternyata baru saja dimulai. Karena setelah menunjukkan kekuatannya Wang Lin kembali berhadapan dengan 3 petua penjaga. Mereka menyadari bahwa kekuatan Wang Lin telah memenuhi syarat untuk memasuki pavilion koleksi. Salah satu tetua dari keluarga Chen bahkan menunjukkan sikap hormat kepada Wang Lin. Ia kemudian mulai menanyakan identitas Wang Lin. Seperti yang kita ketahui bersama, Wang Lin saat ini menggunakan nama samaran Sumu. Karena itu, tetua keluarga Chen penasaran. Ia bertanya apakah Wang Lin memiliki hubungan dengan keluarga yang mempunyai marga tertentu di Dueling Star. Namun seperti yang kita ketahui, watak Wang Lin dingin. Wang Lin tidak memberikan jawaban apapun. Melihat sikap Wang Lin, tetua keluarga Chen akhirnya mengubah topik pembicaraan. Ia justru memberikan sebuah tawaran yang cukup menarik. Jika Wang Lin bersedia bergabung dengan keluarga Chen, ia dapat menjadi tetua luar keluarga Chen. Sebagai imbalannya, keluarga Chen akan memberikan sebagian sumber daya kultivasi pada Wang Lin. Tawaran tersebut jelas sangat menggiurkan, namun Wang Lin tidak langsung menerimanya. Ia tahu bahwa bergabung dengan keluarga Chen juga berarti dirinya akan terlibat dalam berbagai urusan keluarga tersebut. Dan bagi Wang Lin, semakin banyak hubungan yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan munculnya masalah di kemudian hari. Karena itu, Wang Lin akan mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran tersebut setelah keluar dari pavilion koleksi tersebut. Mendengar jawaban itu, tetua keluarga Chen terlihat cukup senang. Setidaknya Wang Lin tidak langsung menolaknya. Artinya masih ada kemungkinan bagi keluarga Chen untuk mendapatkan seorang ahli seperti Wang Lin. Tidak lama kemudian, pintu pavilion koleksi akhirnya terbuka. Wang Lin pun mulai melangkah masuk. Namun tempat itu ternyata jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Di dalam pavilion koleksi terdapat seseorang penjaga yang bertugas menentukan sejauh mana seseorang mampu memasuki pavilion tersebut. Setiap pengunjung akan menjalani pengukuran kekuatan. Hasil pengukuran itulah yang akan menentukan lantai mana yang bisa mereka masuki. Sementara itu, di luar pavilion koleksi, tetua keluarga Chen masih berharap Wang Lin benar-benar menerima tawarannya. Menurutnya, jika Wang Lin bersedia menjadi tetua luar keluarga Chen, hal tersebut tentu akan meningkatkan nama dan moral keluarga Chen.
Apalagi berdasarkan kekuatan Wang Lin saat ini, ia memperkirakan Wang Lin akan mampu mencapai lantai tingkat 4. Dan perkiraan itu ternyata benar. Setelah proses pengukuran selesai, Wang Lin dinyatakan memenuhi syarat untuk memasuki lantai keempat. Namun Wang Lin justru merasa kurang puas. Ya, kita tahu Wang Lin sangat-sangat berambisi. Ia tahu bahwa dirinya masih menyimpan sebuah cara lain. Wang Lin kemudian menggunakan tubuh abadi milik Tinger, kekasih Zhou, untuk memanfaatkan tingkat kultivasi Tinger. Dengan tubuh abadi tersebut, Wang Lin berharap bisa membuka lantai jauh lebih tinggi. Tubuh Tinger kemudian diperiksa oleh penjaga pavilion koleksi. Dan hasil pemeriksaan itu membuat situasi berubah. Penjaga pavilion koleksi menemukan bahwa tubuh tersebut merupakan tubuh abadi dengan tingkatan jauh lebih tinggi dibandingkan kekuatan Wang Lin sendiri. Akibatnya batas akses Wang Lin terus meningkat dari lantai keempat naik ke lantai 5, kemudian lantai ke-6 hingga terus terbuka semakin tinggi. Para tetua yang berada di luar mulai menyadari ada sesuatu yang tidak normal. Mereka awalnya mengira Wang Lin hanya akan mencapai tingkat 4, tetapi sekarang lantai pavilion koleksi terus terbuka satu demi satu, sampai akhirnya lantai ke-8 berhasil terbuka. Para tetua langsung terdiam karena bahkan leluhur dari keluarga mereka sendiri hanya pernah memberikan batas akses hingga lantai level 8. Namun Wang Lin berhasil melampaui batas tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, lantai ke-9 pun terbuka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Untuk pertama kalinya, seseorang berhasil mencapai lantai ke-9 pavilion koleksi. Para tetua keluarga Chen tentu saja semakin penasaran apa sebenarnya yang akan ditemui Wang Lin di tempat tersebut. Wang Lin sendiri akhirnya sampai di lantai ke-9. Ruangan di lantai tersebut terlihat sangat megah. Namun di tengah ruangan hanya terdapat sebuah lukisan. Wang Lin segera menggunakan kemampuan pendeteksinya. Ia memeriksa seluruh ruangan dengan teliti. Tetapi semakin lama ia mengamati, semakin aneh tempat tersebut terasa. Sebab tidak ada harta berharga, tidak ada senjata, tidak ada pil, bahkan tidak ada benda yang terlihat seperti warisan seorang kultivator. Yang ada hanyalah ilusi. Wang Lin pun merasa bingung jika lantai ke-9 hanya dipenuhi ilusi. Lalu apa sebenarnya yang membuat tempat ini begitu istimewa? Kemudian Wang Lin mengingat pada perkataan penjaga pavilion koleksi sebelumnya. Setiap orang yang memasuki tempat ini harus mencari keberuntungannya sendiri. Wang Lin akhirnya menyadari bahwa mungkin jawabannya memang tersembunyi di dalam balik ilusi tersebut. Ia kemudian kembali mengamati lukisan yang berada di tengah ruangan itu. Dan kali ini Wang Lin menemukan sesuatu yang berbeda. Lukisan tersebut ternyata bergerak. Di dalam lukisan itu terdapat gambaran seorang anak kecil yang melakukan sebuah gerakan. Wang Lin memperhatikan gerakannya dengan seksama. Lalu tanpa diduga, tubuh Wang Lin tiba-tiba masuk ke dalam sebuah lukisan tersebut. Seketika berbagai gambaran dan kata-kata dari lukisan itu mengalir ke dalam tubuh Wang Lin. Ia seolah-olah sedang menyaksikan sebuah kehidupan dari masa lalu. Sebuah kehidupan yang berkaitan dengan alam abadi petir di zaman dahulu. Wang Lin kemudian melihat sosok yang sangat familiar. Seseorang pria abadi yang sebelumnya pernah ia temui melalui catatan peninggalan dari bangunan abadi kuno. Namanya adalah Zhao Yozi. Melalui gambaran tersebut, Wang Lin akhirnya mengetahui lebih banyak mengenai sosok tersebut. Ternyata Zhao Yozi merupakan seseorang tokoh terhormat di dalam alam abadi guntur. Ia dikenal sebagai seorang senior yang memiliki bakat luar biasa. Saat itu, Zhao Yozi sedang menunjukkan kemampuan melukisnya. Beberapa makhluk abadi yang berada di sekitarnya ikut menyaksikan hasil karya tersebut. Mereka semua dibuat kagum oleh kemampuan Zhao Yozi. Namun Wang Lin segera menyadari sesuatu. Lukisan yang dibuat Zhao Yozi memiliki pemandangan yang sangat mirip dengan lukisan di lantai ke-9 pavilion koleksi. Tetapi ada satu perbedaan. Dalam lukisan milik Zhao Yozi tidak terdapat sosok anak kecil. Padahal sosok anak kecil itulah yang kemudian muncul pada lukisan di lantai ke-9.
Setelah menyelesaikan lukisannya, Xiaoyozi memanggil seseorang. Orang tersebut adalah Baifan, seorang kaisar abadi dalam abadi petir. Baifan datang bersama seorang bernama Suzy. Kehadirannya mereka ternyata berkaitan dengan upacara pembukaan pavilion koleksi. Xiaoyozi kemudian meminta Baifan untuk menambahkan sesuatu ke dalam lukisannya. Baifan memenuhi permintaan tersebut. Setelah itu, Baifan bertanya kepada Xiaoyozi mengenai apa yang ia lihat dari lukisan tersebut. Xiaoyozi mengamati lukisan itu. Ia melihat gambaran pepohonan yang indah, namun menurutnya ada sesuatu yang kurang. Lukisan tersebut memiliki pohon, tetapi tidak memiliki hembusan angin. Xiaoyozi kemudian melengkapi lukisan itu dengan sebuah teknik memanggil angin, dan pada saat itulah sebuah bagian penting dari lukisan tersebut terbentuk. Sosok anak kecil yang sebelum tidak ada akhirnya muncul. Wang Lin perlahan menyadari bahwa gambaran tersebut bukan sekedar lukisan biasa. Seolah-olah Baifan dan Yuzi sudah mengetahui bahwa suatu hari nanti akan ada seseorang yang datang ke lantai ke-9. Dan untuk orang yang berhasil mencapai tempat itu, mereka meninggalkan sebuah kesempatan untuk memahami teknik pemanggilan angin. Setelah itu, Wang Lin mendapatkan kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan Baifan. Baifan menjelaskan bahwa Wang Lin sangat beruntung karena apa yang ia dapatkan bukanlah teknik biasa. Itu merupakan sebuah teknik celestial tingkat tinggi. Namanya memang hanya disebut sebagai teknik pemanggilan angin, namun kekuatannya sama sekali tidak sederhana. Jika dikuasai dengan benar, teknik tersebut mampu menghasilkan kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan kekuatannya bisa menyebabkan tanah retak dan menimbulkan kehancuran besar. Baifan kemudian menjelaskan dasar dari teknik tersebut. Angin bukan hanya membawa kehancuran, angin juga membawa kehidupan. Ia dapat menyebarkan kehidupan dan membantu tunas-tunas tumbuh-tumbuh. Namun di sisi lain, angin juga dapat merubah menjadi bencana. Ketika kekuatan tersebut dilepaskan dalam skala besar, sesuatu yang awalnya terlihat lembut dapat berubah menjadi kekuatan penghancur yang mengerikan. Saat Wang Lin mencoba memahami teknik tersebut, sebuah gambaran muncul di dalam pikirannya. Seekor naga hitam seolah-olah muncul dari pusaran angin. Kekuatan yang dirasakan Wang Lin begitu besar. Bukan hanya tubuhnya yang merasa tekanan, bahkan jiwanya ikut terguncang. Baifan kemudian mengingatkan kembali Wang Lin, teknik ini bukan sesuatu yang bisa dikuasai dengan hanya melihat sekali. Apakah Wang Lin mampu memahami atau tidak? Semuanya bergantung pada kemampuan dan pemahamannya sendiri. Setelah memperoleh warisan tersebut, Wang Lin akhirnya keluar dari pavilion koleksi. Kedatangannya langsung disambut oleh tetua keluarga Chen. Tetua tersebut tentu saja sangat penasaran. Ia ingin mengetahui keberuntungan apa yang diperoleh Wang Lin dari lantai ke-9 itu. Wang Lin kemudian menunjukkan hasil yang ia dapatkan. Sebuah teknik pemanggilan angin dengan gambaran kumpulan angin berwarna hitam. Melihatnya, tetua keluarga Chen langsung terkejut. Namun ia juga menyadari sesuatu. Kesadaran Wang Lin terlihat melemah. Pikirannya seperti sedang linglung setelah menerima warisan tersebut. Ia segera berpikir bahwa inilah saat terbaik untuk mengambil teknik milik Wang Lin. Selama Wang Lin belum sepenuhnya sadar, mereka bisa merebut warisan tersebut. Namun mereka salah besar. Mereka telah melakukan kesalahan besar. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergerak. Dalam keadaan pikirannya masih belum sepenuhnya sadar, Wang Lin justru mengeluarkan teknik pemanggilan angin. Serangan tersebut langsung mengarah kepada para tetua. Para tetua keluarga Chen yang berada paling dekat dengan Wang Lin menjadi sasaran pertama. Dalam satu serangan, kekuatan teknik pemanggilan angin tersebut langsung menghancurkan tubuhnya. Bahkan seluruh jiwanya ikut lenyap. Wang Lin kemudian tersadar. Ia segera menyadari bahwa teknik pemanggilan angin tersebut menghabiskan energi asal dalam jumlah yang sangat besar. Dua tetua lainnya langsung panik. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi Wang Lin tidak memberikan mereka kesempatan. Ia langsung melepaskan serangan berikutnya. Dengan kekuatan pagoda miliknya, Wang Lin berhasil menangkap salah satu tetua. Tubuhnya langsung dihancurkan hingga menyisakan rohnya. Wang Lin kemudian menggunakan cambuk sebab dan akibat untuk menyerang rohnya tersebut. Dalam sekejap, rohnya ikut hancur.
Energi asalnya kemudian diserap oleh Wang Lin untuk memulihkan kekuatannya. Kini hanya tersisa satu tetua. Tetua tersebut langsung memohon agar Wang Lin mengampuni nyawanya. Ia bahkan menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Wang Lin membiarkannya hidup, ia bersedia menjadi pembantu Wang Lin menghadapi masalah dengan 4 keluarga besar. Karena setelah membunuh para tetua penjaga, Wang Lin tentu saja menjadi sasaran utama 4 keluarga besar. Mereka pasti tidak akan membiarkan kematian para tetua mereka begitu saja. Dan jelas yang kita tahu, Wang Lin sangat-sangat tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Baginya meninggalkan satu orang yang masih mengetahui banyak hal justru bisa menjadi masalah di depan. Dan akhirnya tetua itu juga dilenyapkan. Wang Lin kemudian menyerap energi asalnya. Setelah semuanya selesai, Wang Lin kembali mengingat lukisan yang ia lihat sebelumnya. Ia kemudian menyadari bahwa Bai Fan telah meninggalkan sebuah jejak pada lukisan tersebut. Jejak itu ternyata bukan sekedar bagian dari lukisan, itu adalah sebuah segel, dan segel tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan pavilion koleksi. Wang Lin mencoba mengikuti gerakan yang ia dapat pada jejak lukisan. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Pavilion koleksi mulai bergerak, bangunan besar tersebut perlahan mengecil dan semakin lama ukurannya semakin kecil. Hingga akhirnya pavilion koleksi bisa mengecil seukuran telapak tangan Wang Lin. Wang Lin kemudian dapat menyimpannya. Melihat kemampuan tersebut, Wang Lin langsung mendapatkan sebuah ide cemerlang. Ia berencana memanfaatkan pavilion koleksi untuk mendapati 4 keluarga besar. Wang Lin kemudian menghubungi Li Yuan. Ia meminta bantuan Li Yuan untuk memodifikasi segel yang terdapat pada pavilion koleksi. Setelah semuanya selesai, Wang Lin merasa jebakan tersebut sudah cukup untuk menghadapi para pengejarnya. Wang Lin dan Li Yuan kemudian meninggalkan tempat tersebut. 3 hari telah berlalu. Pada saat itu, 2 anggota 4 keluarga besar datang mengunjungi pavilion koleksi. Mereka merupakan perwakilan dari keluarga Chen dan keluarga Lu. Mereka datang dengan tujuan memasuki pavilion koleksi. Namun ketika hendak masuk, mereka justru menemukan sesuatu yang aneh. Pavilion koleksi tiba-tiba menghilang dan tersisa hanyalah sebuah ilusi. Dan sebelum mereka sempat menyadari apa yang terjadi, sebuah segel perangkap langsung aktif. Tubuh mereka berdua terperangkap dan terseret ke dalam sebuah dunia buatan. Dan ternyata mereka bukanlah satu-satunya korban. Di dalam dunia tersebut sudah terdapat banyak anggota 4 keluarga besar lainnya. Semuanya telah terjebak lebih dulu. Dan dengan kata lain, jebakan yang disiapkan Wang Lin telah berhasil menangkap banyak orang. Sementara itu, Wang Lin mulai menyadari bahwa keberadaannya kemungkinan tidak akan bisa disembunyikan lebih lama. Ia baru saja melenyapkan para tetua penjaga, dan sekarang 4 keluarga besar pasti akan mencarinya. Wang Lin tidak ingin menunggu sampai masalah tersebut menjadi semakin besar. Karena itu ia memutuskan untuk meninggalkan alam abadi petir. Bersama Li Yuan, Wang Lin bersiap meninggalkan tempat tersebut. Baginya, perjalanan di alam peri guntur sudah memberikan keuntungan yang sangat besar. Ia telah mendapatkan pavilion koleksi. Bahkan ia juga memperoleh sebuah teknik celestial tingkat tinggi. Namun, di saat Wang Lin meninggalkan alam peri guntur, sebuah kejadian lain justru mulai terjadi. Di wilayah ujung alam abadi petir, sekelompok kultivator sedang mencoba membuka sebuah segel. Mereka bisa merasakan kekuatan abadi yang sangat besar di balik segel tersebut. Mereka mengira bahwa di dalamnya terdapat sebuah warisan abadi yang sangat berharga. Tanpa mengetahui bahaya sebenarnya, mereka terus berusaha menghancurkan segel tersebut. Setelah salah satu segel terbuka, mereka menemukan sebuah formasi yang terdiri dari 9 segel. Dan inilah salah satu segel yang sebelumnya menjadi hindaran oleh Wang Lin. Karena di balik segel tersebut terdapat makhluk abadi yang sangat berbahaya. Namun para kultivator itu sama sekali tidak mengetahui kebenarannya. Mereka justru mengira bahwa tempat tersebut merupakan gudang milik warisan seorang kultivator alam abadi petir. Mereka pun masuk dengan penuh keserakahan, tetapi yang mereka temukan jauh lebih berbeda. Satu demi satu kultivator tersebut tewas. Mereka bukannya mendapatkan warisan, melainkan menjadi korban yang digunakan untuk memperkuat segel. Di tengah kehancuran itu, terdengar suara dari makhluk abadi yang terus memanggil dari alam tersebut.
Ia justru sangat puas karena setiap korban yang jatuh membuat segel yang tersisa semakin lemah. Jika pengorbanan terus bertambah, maka segel tersebut pada akhirnya akan runtuh, dan saat itu semua segel hancur. Makhluk abadi itu akan mendapatkan kebebasannya. Lalu siapakah sebenarnya makhluk abadi yang tersegel di tempat tersebut? Sebelumnya, sosok ini sudah pernah diperlihatkan dalam bagian cerita sebelumnya. Kalau kalian sudah membaca novel Renek Immortal, kemungkinan kalian sudah bisa menebaknya. Tapi kalau kalian belum tahu, tidak perlu khawatir. Kita akan mengikuti perkembangan ceritanya sedikit demi sedikit agar kejutan di dalamnya tetap terasa seru. Jadi pastikan kalian terus mengikuti perjalanan Wanglin dan channel Mimin ini. Karena setelah meninggalkan alam abadi petir, masalah yang lebih besar masih menunggu di depan sana, dan perjalanan Wanglin jelas masih sangat-sangat panjang. Jangan lupa berikan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Mimin pamit undur diri. Salam kultivator.